sini ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz, kalau seorang janda safar bersama anak laki-lakinya yang masih kecil untuk mencari nafkah, gimana hukumnya? Dia keluar berdagang 2 kali sepekan. Ya. Tapi kami jawab, pertama, tidak boleh seorang wanita melakukan safar atau perjalanan tanpa disertai mahramnya. Baik itu safar yang mubah, ya, maupun safar dalam rangka beribadah. Ya, hal ini berdasarkan keumuman ya, sejumlah hadits yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya, ya, hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin." Ya, tidak boleh seorang wanita melakukan safar atau perjalanan kecuali bersama dengan mahramnya. Dan juga di antara dalilnya adalah hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'azi mahramin. Ya. Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan kecuali bersama dengan mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Dan tidak boleh seorang laki-laki itu masuk ke tempat atau ke rumah wanita, ya, kecuali wanita itu ada mahramnya. Faqala rajulun, maka ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishin kadza wa kadza. Ya. Kata laki-laki tersebut, saya ya ingin keluar untuk melakukan peperangan atau jihad begini dan begini. Wa imra'ati turidul hajj. Sementara istri saya itu ingin menunaikan ibadah haji. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhruj maha." Keluarlah engkau bersama dengan istrimu, yakni temani istrimu menunaikan ibadah haji. Nah, dan mahram bagi wanita adalah semua laki-laki yang haram untuk dia nikahi. Ya, baik itu karena nasab atau keturunan, atau disebabkan persusuan, atau disebabkan oleh ya hubungan pernikahan. Ya. Dari pertanyaan nampak bahwa yang menemani si wanita yang statusnya janda ini adalah mahramnya. Ya. Mahram karena sebab keturunan, yaitu anak laki-lakinya. Tapi itu belum cukup, sebab mahram yang menemani wanita dalam safar itu dipersyaratkan dengan 4 persyaratan. Syarat yang pertama, ya, mahramnya mesti muslim. Yang kedua, mahramnya mesti akil, ya. Bukan orang gila. Yang ketiga, mahramnya mesti balik, ya. Dan balik ini di antara tanda-tandanya bahwasanya ya laki-laki yang balik itu sudah berusia 15 tahun ke atas, ya, menurut penanggalan Hijriyah. Ya, atau ya di sekitar kemaluannya sudah tumbuh yang namanya bulu-bulu yang kasar. Atau ya, dia sudah pernah bermimpi ya, atau ihtilam, bermimpi basah, bermimpi berhubungan suami istri. Iya, ini di antara tanda-tanda balik. Salah satunya sudah ada, maka sudah dianggap balik. Iya. Nah, kemudian yang keempat, dia mesti amanah. Iya, ini 4 persyaratan ya mahram tersebut. Mengapa dipersyaratkan hal tersebut? Sebab tujuan dari mahram sekaligus hikmah disyariatkannya wanita ditemani oleh mahramnya, yaitu untuk melindungi, menjaga, dan juga membantu si wanita. Ya, maka ya untuk si wanita yang statusnya janda ini, ya, kita nasihatkan bahwasanya jangan dia melakukan perjalanan bersama dengan anak laki-lakinya yang belum mencapai usia balik. Sebab itu belum memenuhi syarat untuk ya melakukan perjalanan. Ya. Nah, dan kemudian kita berikan solusi. Ya, yang pertama, hendaknya dia mencari mahram yang sudah terpenuhi syarat. Terpenuhi 4 syarat yang telah kita sebutkan di atas. Atau yang kedua, wanita ini berdagang ya di wilayah yang bukan ya termasuk jarak safar. Nah, kemudian yang paling terakhir, ya, tolong dibedakan apa yang dimaksud dengan mahram, apa yang dimaksud dengan muhrim.
Sebab ya, saudara kita sebahagian kaum muslimin ya, tidak bisa membedakan hal tersebut. Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Ya, sementara muhrim adalah orang yang melakukan ibadah ihram. Demikian sharing ringkas wallahu taala alam, yang benar hanya datang dari Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.